Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang disebut sebagai Asmaruhul Jijim. Asma karomah ini cocok untuk diamalkan untuk yang suka kegaiban atau yang belum yakin. Kan ada orang sangat bagus sekali. Jadi asma karomah ini sebagai pondasi. Jadi asma ini bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi mungkin yang pertama sebenarnya kalau buat saya untuk lebih menambahkan keyakinan saja. Untuk yang pertama begitu. Jadi boleh dilihat saya. Jadi diisi saya itu muncul gerakan kan. Nah, ketika sudah muncul gerakan kan terlalu senang, fokusnya hanya di sini. Ini bahaya. Ketika belajar sesuatu, mengamalkan sesuatu itu harus tetap pada tujuan awalnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wasaqalaini, ya kutuba robani, ya ghosa somadoni, ya mahmubah subhani. Kita selamat dan saya meminta ya Allah silat hadiran. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah mengizinkan kita semuanya untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa berdoa, saling mendoakan dan menjadi saudara. Seduluran selawas-selawas yang welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari yang berbahagia ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang disebut sebagai Asmaruhul Jijim atau Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada beberapa versi, tetapi yang jelas amalan ini dulu saya dapatkan dari Bapak Suyuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Dan pertama kali saya merasakan kegaiban, atau bahasa gaibnya, bahasa kasarnya itu gaib kasar gitu. Itu pertama kali ya mengamalkan Asma Karomah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Karena memang dari beberapa dawuhnya Mbah Yai bahwa wali-wali Allah itu malu kalau karomahnya ditunjukkan. Tetapi ada satu wali Allah yang diizinkan Allah untuk menunjukkan karomahnya. Semakin ditunjukkan karomahnya semakin dahsyat, yaitu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka sumbernya dawuhnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini, apabila kamu mengamalkan sebuah ilmu atau amalan dan kamu belum bisa merasakan, maka sebut nama saya, tawasul ke Sultan Syekh Abdul Qadir Jailani. Nanti Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan hadir. Maka Asma Karomah ini cocok untuk diamalkan untuk yang suka kegaiban
atau yang belum yakin. Kan ada orang yang mengamalkan amalan begitu sangat lama tapi belum bisa merasakan. Saya ini sudah benar-benar mancing apa belum mengamalkan amalan ini. Ini bisa dibuktikan di sini dalam arti dirasakan ya. Hanya orang yang mengamalkan dan yang merasakan. Tapi kalau untuk orang yang tidak percaya ya tidak bisa begitu. Ini hanya untuk yang percaya, yakin, dan tentunya nyambung dengan guru begitu. Sangat bagus sekali. Jadi asma karomah ini sebagai pondasi. Seperti yang tadi saya bilang bahwa pertama kali saya merasakan tentang kegaiban, merasakan tentang getaran, merasakan tentang gerakan itu ya dengan asma karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan asma karomah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebagai pondasi belajar ilmu hikmah supaya tidak stres. Tadi ada yang bertanya, "Bah, gimana nanti kalau saya di rumah gerak-gerak sendiri, nanti cara menghentikannya bagaimana?" Jangan khawatir. Posisinya kita itu sadar total. Jadi tidak kok posisinya kita itu ngeblank gitu, enggak. Sadar, hanya seperti ada gerakan, ada yang menuntun, paham? Ada yang menuntun. Jadi asma ini bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi mungkin yang pertama sebenarnya kalau buat saya untuk lebih menambahkan keyakinan saja. Untuk yang pertama begitu. Untuk yang pertama. Tapi jangan berhenti di sini. Nanti kecewa. Jadi belajar itu memang butuh waktu yang lama. Seperti diterangkan dalam kitab Al-Ala. Kan diterangkan, mengaji itu butuh waktu yang lama. Karena dulu ada yang belajar dengan saya itu belajar bersama saya ke guru. Nah itu diajarkanlah. Jadi diisi. Boleh dilihat saya. Jadi diisi, saya itu muncul gerakan. Nah ketika sudah muncul gerakan, kan terlalu senang. Fokusnya hanya di sini. Ini bahaya. Ketika belajar sesuatu, mengamalkan sesuatu itu harus tetap pada tujuan awalnya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang mengamalkan amalan itu seperti orang berjalan, sayang. Ketika kamu berjalan, tujuanmu ke Jakarta, kamu harus niat untuk sampai ke Jakarta, terus apapun yang terjadi, walaupun di jalan ada sesuatu hal yang menarik, indah. Umpamanya ada suatu hal yang menarik, yang indah, kamu jalan. Kamu nggak boleh berhenti di situ. Karena tujuan bukan itu bisa dikatakan ujian. Ujian itu macam-macam. Termasuk dalam hal ini tadi. Jadi asma karomah Sultan Abdul Qadir Jailani ini bukan hanya terhenti pada satu gerakan, hadiran. Terus nanti ketika di hadapan rumah orang, baca ya Syekh Syakulaini ya kutub, terus ya Allah ya Rabbi saya minta pagaran, terus tiba-tiba ada gerakan di tangan, terus tangan terasa dingin, terus ada seperti petir gitu, terus berasanya sudah mantap memagari rumah ini. Jangan hanya berhenti di situ. Jangan nanti ketika setelah hadiran ini kan nanti bisa komunikasi dengan gaib secara dohiriyah. Nanti tiba-tiba mulutnya meraung gitu. Nanti bisa kayak ngomong, ini ada yang bisa diajak ngomong. Nah ini wilayah bagian atas cakra asna ini bagian tentang makhluk. Harus diteruskan terus perjalanannya. Kan tujuannya bukan hanya ini. Tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai tertuju pada hal ini saja. Jadi seperti halnya yang tadi saya sampaikan, dulu ada yang belajar tentang kegaiban seperti ini. Ketika ada gerakan,
Terus kersane Allah memberikan ujian waktu itu. Di rumahnya itu ada santet. Ada santet, delalah. Santetnya ini mengenai keluarganya. Dia kecewa, dia marah dengan dirinya sendiri. Kenapa saya sering kalau lagi baca Asma Karomah ini mengeraum-raum, mulut saya ngomong sendiri, tapi kok keluarga saya ada yang kena gitu, kecewa, marah. Ini benar-benar terjadi. Nah ini bahaya seperti itu. Terus ada juga yang mengamalkan amalan ini kan senang sekali. Wah, dia merasa punya kekuatan. Sampai kadang-kadang seperti meraum gitu. Terus delalah motornya hilang. Nggak ada solusi. Dia tanya ke khodamnya, ke dirinya, cuma mengeraum-raum saja. Lah ini ada yang dalam fase seperti ini sekarang ini masih ada. Ada seperti ini. Jadi jangan berhenti pada satu titik ini. Dan ingat, setiap orang belajar ilmu hikmah itu akan ada ujian-ujiannya. Yang terpenting sebenarnya niatnya satu, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bicara tentang khodam, tentang apa, itu wis urusan mereka lah. Kayak orang bicara tentang gaib-gaib itu katanya syirik gitu, cincin apa katanya syirik, ya itu kan urusan mereka. Karena memang kalau di dalam pesantren itu orang belajar ilmu hikmah itu harus disenggolkan dengan yang gaib-gaib biar lebih mantap begitu. Gitu. Paham ya? Dipakai minyak wanginya. Sudah? Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa yang pertama tidak boleh ragu. Ya, yang pertama tidak boleh ragu. Yang kedua harus mantap. Dan niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan hal-hal yang seperti ini gitu. Al-Fatihah. Monggo, sampean sini Kang, sini. Depan sini. Ngadep sini aja nggak apa-apa. Sini, ngadep sini. Praktek yang pertama itu sangat simpel sekali. Jadi biar nggak terlalu berisiko, biar nggak jatuh-jatuh, itu bisa sambil duduk begini. Terus dibaca asmanya, nanti insya Allah akan ada pergerakan. Kalau untuk mengisi seseorang, itu pun juga bisa. Orangnya disuruh berdiri, coba berdiri Kang. Di posisinya berdiri seperti ini. Ya, kalau sampai punya Asma Karomah itu. Terus lebih mudah tangannya direntangkan dulu begini. Tangannya direntangkan, terus sampai baca Bismillahirrahmanirrahim, mata terpejam biar lebih bisa konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuncinya. Ini di belakang ini, ini namanya titik kahil ini. Ini portal ini, tempat kita memasukkan karomahan. Nah, di sini ditekan sininya gini. Atau juga bisa ditiup. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan ala Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa Sakulaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Somadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Syahidina Syekh Abdul Qadir Jalani, agisni wa amidani fi qadi hajati wa yaqadil hajat wa yaqadil hajat. Ya Allah ya Rabbi, saya meminta hibarnya barokahnya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan saya meminta ya Allah silat hadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Diikuti saja gerakannya, jangan sampai jatuh. Diikuti gerakannya dulu. Kuatkan kuda-kudanya, jangan sampai jatuh. Kuatkan kuda-kudanya, jangan sampai jatuh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala syahid. Kuatkan kuda-kudanya jangan sampai jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir bidillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil asma'i wa sifati wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Sebenarnya nggak boleh jatuh. Kalau jatuh gerakannya akan melambat. Jadi kuda-kudanya harus kuat. Kuda-kudanya harus kuat. Bisa juga kalau jatuh nanti biasanya munculnya khodam harimau, raum-raum gitu. Biasanya seperti itu. Jadi ini kuda-kudanya harus kuat. Kuda-kudanya harus kuat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lebih bisa tertata itu minta jurus silat gaib Sayyidina Ali begitu, nanti mencontoh jurusnya Sayyidina Ali gitu. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati wa ala alihi. Pengalaman saya dulu yang pertama yang gerak itu tangannya dulu. Nanti setelah sering dilatih, ini butuh latihan soalnya. Butuh latihan. Nanti setelah gerakan tangan muncul gerakan kaki begitu. Muncul gerakan kaki. Kalau seumpamanya orangnya ini agak lamban gerakannya, diputar dulu 3 kali badannya. Diputar 3 kali nanti akan muncul gerakan-gerakan begitu. Sambil duduk pun juga bisa. Sambil duduk pun juga bisa. Monggo sambil duduk tangannya diretangkan ke depan. Iya. Wis baca dulu asmanya dulu, enggak apa-apa, taruh dulu. Sudah pakai minyaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadrati Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila khadrati Sultan Ali Abdul Qadir Jalani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikha Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Sumadani, ya Mahmubas Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syah Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, tangan rentakan. Ya Allah, tanya. Ya Allah, tangannya rentakan ke atas. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syah Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah silat hadiran biidnillah la haula wala quwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir syukur kersane Gusti Allah merga kalimat la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi asma'i wa sifati wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa Syakulani ya Kutub Rabbani ya Khusasamadani ya Muhammad Zabani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'andul Qadri Jalani agisni wa amidani fi qadi hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil. Ya Allah ya Rabbi samamidahi barakahnya Tuhan Sya'andul Qadri Jalani. La Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Pak Rahman sini, Pak Rahman. Mana Pak Rahman? Bapaknya ini enggak apa-apa, maju sini, Pak. Maju mereka. Oke, ada mereka. Belakangnya. Jadi pertama baca sholawat dulu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Ikut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuridati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim.
hadiyatun wa karamatun sultana auliya Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. Iya kena budaya nasami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikha Sakolaini, Ya Kutub Barabani, Ya Gausas Somadani, Ya Mahmubas Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, Agisni Agisni wa amidani fi qada'i hajati wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah, Ya Rabbi, saya meminta hibarnya, barokahnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Yang meminta selamat dan tenang, dan meminta ya Allah silat hadiran untuk orang ini. Bismillah, bismillah, la haula wala quwata illa billah. Tiup terus tekan ke bawah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala. Sebut dalam hati Allahu Akbar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebenarnya dalam hal seperti ini untuk meyakinkan diri kita sendiri dalam hal ru'yah ini kan gaib kasar, jadi seperti ada getaran dalam tubuh kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ketika nanti masuk ke dalam, yaitu ke dada. Bagaimana ketika ada seseorang kita merasakan, oh ini gangguannya seperti ini, solusinya seperti ini, tiba-tiba di dalam hati ingin memberikan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Jadi gaib kasar itu kita seperti ada yang menuntun, merasakan sesuatu tapi tidak memahami. Nah, kalau terus diistiqomahkan, kalau terus diwiridkan, nanti dari luar ini akan masuk ke dalam bimbingan itu. Karena memang ini karomahan, namanya asmaruhul jijim, getaran. Makanya saya yakin Pak Rohman kadang-kadang ya merasakan mulut seperti pengen bicara, tapi terkadang belum memahami. Nah, ini perlu yang namanya jauh. Jadi dalam hati al-jauh. Mulai dari belajar tentang membersihkan hati, menghiasi hati, dan nanti akhirnya bertajali. Takholi, tahalli, tajali. Yang pertama takholi itu melepaskan sifat-sifat yang buruk, sifat sombong, iri, dengki, marah, itu kita hilangkan, kita lepaskan. Setelah itu terus takhali, menghiasi hati dengan budi pekerti, dengan akhlak. Bisa dibarengi dengan menjaga wudhu, sering membaca Al-Quran, dzikir, santun, ikhlas, gitu. Tidak sombong. Nanti akhirnya tazali. Yang lebih penting bertazali ini tadi, menjalankan sifat-sifat ketuhanan. Begitu. Al-Fatihah. Nanti kalau sering dipraktekkan akan paham
Jadi bukan hanya untuk gerak-gerakan silat hadiran, itu bukan, tapi bahkan bisa menggerakkan hati kita untuk menolong sesama, menggerakkan hati kita untuk lebih giat dalam beribadah, dengar adzan langsung sholat begitu. Itu yang lebih utama. Nggih. Al-Fatihah.